di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bugar ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tak lupa di sini Pak Basri selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker saat kalian bepergian atau keluar dari rumah. Dan yang kedua, mencuci tangan ya dengan sabun dan juga dengan air mengalir. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari kerumunan saat kalian beraktivitas. Tak lupa pula anak-anak ya, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, selalu menggunakan pakaian olahraga yang sesuai. Dan jangan menggunakan masker. Ayo, ada yang tahu kenapa? Iya anak-anak, benar sekali. Karena ketika kalian memakai masker saat berolahraga akan menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kita. Baik anak-anak, di sini Pak Basri akan memberikan materi yaitu senam lantai. Untuk itu disiapkan ya buku catatan serta alat tulisnya. Dan jangan lupa di segmen yang terakhir nantinya kalian harus mengumpulkan buku catatan kalian dan juga melakukan praktek senam lantai sesuai dengan arahan yang benar. Baik anak-anak, ada yang tahu senam lantai itu apa? Iya anak-anak, benar sekali. Senam lantai sesuai dengan istilahnya bahwa salah satu rumpun senam yang dilakukan di atas lantai. Tentunya menggunakan matras. Ayo, ada yang tahu kenapa harus menggunakan matras? Iya anak-anak, benar sekali. Faktor yang paling utama yang dilakukan ketika senam lantai adalah faktor keselamatan ya, dan juga menghindari dari resiko cedera dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum kita masuk ke senam lantai, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bagaimana tentang sejarah senam itu sendiri. Ayo, ada yang tahu? Kalian sudah di kelas 9, pasti kelas 7 dulu sudah pernah mendengarkan apa atau bagaimana senam itu bisa masuk ke negara kita. Iya anak-anak, senam secara umum pertama kali dibawa oleh negara Tiongkok ya, dibawa oleh para biara pada saat waktu itu, tepatnya pada tahun 2700 sebelum Masehi, dan digunakan untuk pengobatan dan juga sebagai alat untuk berlatih bela diri. Baik anak-anak, untuk berikutnya, senam bisa masuk ke negara kita itu pada saat masa penjajahan Belanda ya. Tepatnya pada tahun 1912, pada saat waktu itu mata pelajaran PJOK atau penjas orkes pada saat waktu itu secara resmi dimasukkan ke dalam mata pelajaran secara umum. Maka secara otomatis senam secara umum sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1912. Ayo, ada yang tahu pada tahun itu apa yang digunakan sistem senamnya? Iya anak-anak, senam pertama kali di Indonesia dikenal dengan sistem Jerman ya. Ada yang tahu maksudnya seperti apa? Iya anak-anak, sistem Jerman itu lebih menekankan kepada aktivitas yang kaya akan gerak ya. Baru kemudian tahun 1916 kita kenal yang namanya sistem Swedia ya, yaitu aktivitas gerakan senam yang lebih menekankan kepada manfaat geraknya daripada kita melakukan gerakan yang banyak. Lebih baik
kita melakukan gerakan senam yang sudah jelas kita tahu apa manfaat dari gerakan yang kita lakukan. Anak-anak, pada saat Belanda menjajah kita, setelah itu siapa yang menjajah negara kita setelah Belanda? Ya, Jepang. Ya. Pada saat waktu itu, ketika Jepang menjajah negara kita tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Salah satunya adalah senam. Kenapa? Ada yang tahu anak-anak? Benar sekali. Karena Jepang takut kalau rakyat Indonesia itu fisiknya lebih kuat daripada tentara mereka. Maka otomatis senam ditiadakan dan hanya diganti Taiso. Taiso merupakan salah satu aktivitas senam yang dilakukan atau wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Akan tetapi pada saat waktu itu rakyat Indonesia menentang dan tetap melakukan aktivitas olahraga dan juga senam. Itu berlangsung sampai masa kemerdekaan. Barulah pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 14 Juli dibentuklah yang namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, karena banyak peminat yang mengikuti olahraga tersebut. Barulah ada pecahan-pecahan atau beberapa rumpun yang muncul dari senam secara umum. Ada senam lantai, ada senam irama, dan juga berbagai macam aktivitas senam yang lain. Baru setelah itu anak-anak, dibentuklah yang namanya FIG, ya, Federation Internationale de Gymnastique, yaitu federasi secara internasional atau induk organisasi secara internasional di seluruh dunia dalam cabang olahraga senam. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Pak Basri mengenai aktivitas senam lantai. Di segmen berikutnya, Pak Basri akan menjelaskan tentang aktivitas senam lantai yang harus kalian praktekkan dengan baik dan benar sesuai dengan arahan. Untuk itu jangan lupa ya, buku catatannya disiapkan atau ditulis kembali materi yang Pak Basri sampaikan dan disimak baik-baik untuk melakukan aktivitas secara baik dan benar. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di segmen berikutnya, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Bagaimana anak-anak? Di segmen yang pertama tadi sudah Pak Basri jelaskan tentang apa itu aktivitas senam dan bagaimana sejarah tentang senam itu sendiri bisa masuk ke Indonesia. Bagi anak-anak yang barusan bergabung di segmen yang kedua, di sini di segmen yang kedua akan Pak Basri coba ulas kembali yang Pak Basri sampaikan di segmen yang pertama tadi tentang sejarah dari senam itu sendiri. Jangan lupa dibuka buku catatannya. Bagi tadi yang sudah mencatat, kita coba review kembali. Dan bagi yang belum mencatat, Pak Basri akan mencoba ulas kembali apa yang Pak Basri sampaikan di segmen yang pertama tadi. Sebelum nantinya kita di segmen yang ketiga akan mencoba melakukan praktek senam lantai, ya, yang sesuai dengan materi kalian yang ada di kelas 7. Sebelum itu Pak Basri ingin ganti baju dulu ya anak-anak ya, karena seperti yang Pak Basri jelaskan di segmen yang pertama tadi di awal, kalau kita ingin melaksanakan aktivitas olahraga, sebaiknya kita menyesuaikan atau menggunakan pakaian olahraga yang sesuai dengan jenis aktivitas yang akan kita lakukan. Pak Basri ganti baju dulu ya. Baik anak-anak, di segmen yang kedua ini Pak Basri akan mencoba untuk mengulas kembali apa yang Pak Basri sampaikan di segmen yang pertama tadi. Ayo yang tertinggal, yang belum mencatat apa yang Pak Basri sampaikan, silakan dicatat dengan baik ya, karena nanti tugas hari ini adalah mengumpulkan buku catatan kalian ya, dan juga foto ataupun video saat kalian mencoba melakukan gerakan atau gerakan praktik yang Pak Basri sampaikan nanti di segmen yang ketiga, yang nantinya kalian menunjukkan di guru PJOK kalian masing-masing. Sudah siap ya? Baik, Pak Basri akan mencoba ulas kembali apa yang Pak Basri sampaikan di segmen yang pertama tadi. Ayo anak-anak, ada yang tahu senam lantai itu apa?
Iya, benar sekali. Sesuai dengan istilahnya, maka senam lantai adalah rangkaian senam yang dilakukan di atas lantai, tentunya menggunakan matras atau permadani. Ayo, siapa yang sudah tahu bagaimana senam masuk ke negara kita? Iya, anak-anak, benar sekali. Senam pertama kali diperkenalkan oleh negara Tiongkok. Ya, negara Tiongkok oleh para biara pada tahun 2700 sebelum Masehi yang digunakan sebagai bela diri dan juga pengobatan. Senam pertama kali masuk ke Indonesia adalah pada masa penjajahan Belanda. Bertepatan pada tahun 1912, mata pelajaran PJOK atau penjasa orkes waktu itu yang dimasukkan secara resmi dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah, maka secara otomatis senam pun juga masuk pada mata pelajaran PJOK tersebut, yaitu pada tahun 1912. Pada tahun tersebut 1912 yang kita kenal di istilah senam pada saat waktu itu adalah sistem senam versi Jerman. Meskipun negara kita itu yang menjajah Belanda, tapi ketika dalam senam lebih dikenal dengan istilah sistem senam versi Jerman. Maksudnya apa? Senam yang kita lakukan adalah senam yang kaya akan gerak karena digunakan untuk pendidikan pada saat waktu itu. Barulah pada tahun 1916, selisih berapa ya? 4 tahun ya, dari 1912 sampai 1916, barulah kita kenal dengan yang namanya senam menggunakan sistem atau versi Swedia. Maksudnya apa? Senam yang kita lakukan adalah lebih menekankan kepada manfaat gerak daripada kita melakukan gerakan yang banyak. Lebih baik kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah secara jelas kita tahu tentang manfaat yang kita dapatkan ketika melakukan gerakan tersebut. Jadi ada dua versi Jerman dan juga versi Swedia. Kalau versi Jerman kaya akan gerakannya, maksudnya banyak gerakannya. Kalau di sistem versi Swedia adalah manfaat geraknya yang lebih ditekankan, seperti itu. Baru setelah Belanda, ayo siapa anak? Siapa yang menjajah negara kita? Iya, Jepang. Jadi saat Jepang masuk ke wilayah Indonesia, senam tidak boleh dilakukan, tapi diganti dengan yang namanya Taisho, sejenis senam yang wajib dilakukan secara serentak oleh rakyat Indonesia melalui siaran radio. Yuk anak-anak, ada yang tahu kenapa senam yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak boleh dilakukan? Iya, benar sekali anak-anak. Jepang tidak mau kalau rakyat Indonesia itu lebih kuat fisiknya daripada tentara mereka. Maka olahraga ditiadakan, termasuk salah satunya adalah senam. Tapi hal tersebut bertentangan tentunya dengan rakyat Indonesia, karena sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan senam secara rutin, yang di sekolah pun juga dilaksanakan, di masyarakat pun juga dilaksanakan. Tapi Jepang ketika menjajah tidak boleh, maka secara otomatis rakyat Indonesia yang menentang. Dengan cara apa? Dengan tetap melakukan kegiatan senam tanpa sepengetahuan Jepang. Itu berlangsung sampai masa kemerdekaan. Barulah anak-anak setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1963 ya, karena banyak peminatnya di olahraga senam, maka dibentuklah yang namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, sampai sekarang. Jadi induk organisasi senam yang ada di Indonesia adalah Persani, Persatuan Senam Indonesia. Baru dari situlah
ada muncul pecahan-pecahannya. Ada yang namanya senam lantai, ada yang namanya senam irama, senam aerobik, dan juga aktivitas atau jenis senam yang lainnya. Jadi itu sedikit tentang sejarah bagaimana senam bisa masuk ke Indonesia. Baik anak-anak, di segmen yang ketiga nanti kita akan mencoba melakukan praktik gerakan dasar senam lantai. Jadi disiapkan ya kaos olahraga atau pakaian olahraga yang sesuai dengan sekolah kalian masing-masing. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Untuk berikutnya anak-anak, Pak Basri akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus kalian pelajari gerakan senam lantai pada bab ini, karena hakikatnya pada aktivitas senam lantai hal yang perlu kita perhatikan yang adalah tingkat resiko cedera. Maka harus kita minimalisir resiko terjadinya cedera. Bagaimana cara melakukan gerakan yang baik dan benar? Pak Basri akan memberikan tayangan sebuah video. Silakan kalian saksikan dan dicermati secara sesama. Baik anak-anak, sebelum memulai, silakan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian siapkan matras dan juga pastikan area di sekitar kalian aman. Untuk gerakan yang pertama ada roll depan, dimulai dengan posisi berdiri, kaki rapat, kedua tangan dijulurkan ke depan, diletakkan di matras, dagu disentuhkan dada, kemudian kaki sedikit ditekuk dan sentuhan yang di matras adalah bagian tengkuk, lanjut ke punggung, kemudian kembali lagi ke posisi semula atau posisi berdiri. Kita ulang sekali lagi anak-anak untuk memperjelas gerakan. Gerakan yang pertama yaitu kaki rapat dengan posisi berdiri, kedua tangan dijulurkan ke depan untuk siap menyentuh matras, kemudian dagu disentuhkan ke dada. Setelah posisi siap seperti ini, lutut sedikit ditekuk, kemudian tahan badan dengan kedua tangan agar sentuhan yang pertama menyentuh lantai atau matras adalah bagian tengkuk dan bukan bagian belakang kepala. Untuk gerakan senam lantai berikutnya ada roll belakang. Sama halnya dengan roll depan, akan tetapi kita mulai dari posisi membelakangi matras. Untuk gerakan yang pertama dengan posisi berdiri, yaitu kita jongkok terlebih dahulu, kemudian kedua tangan kita arahkan ke belakang dengan posisi telapak tangan di belakang telinga, kemudian badan kita jatuhkan dan kaki kita lejutkan secara cepat agar putaran badan bisa ke belakang, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Kita ulangi lagi untuk gerakan roll belakang agar mempermudah kalian dalam melakukan latihan. Yang pertama yaitu kaki masuk matras, kemudian kita ambil posisi jongkok terlebih dahulu. Roll belakang adalah kebalikan roll depan. Kemudian kedua tangan kita arahkan ke samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian badan kita jatuhkan secara berurutan mulai dari punggung, tengkuk, kemudian kaki kita lejutkan secara cepat ke belakang agar terjadi putaran pada saat melakukan gerakan roll belakang. Perlu diperhatikan tangan tidak boleh berpindah tempat. Kemudian kembali ke posisi semula. Untuk gerakan berikutnya ada yang dinamakan dengan sikap lilin. Dimulai dengan posisi tidur terlentang, kemudian kedua kaki ditekuk dan diarahkan ke atas secara perlahan-lahan. Kemudian tangan kita dorong dan kita tepatkan di pinggul.
Dan yang kita tahan adalah tulang pinggul kita bagian kanan dan kiri. Yang digunakan sebagai penopang adalah kedua siku kanan dan kiri, dan juga tengkuk serta kepala bagian belakang. Kemudian kaki kembali diarahkan menuju ke tengah-tengah agar membentuk sikap lurus seperti lilin. Maka hal ini yang dinamakan sikap lilin pada senam lantai. Kita arahkan kaki sampai lurus ke tengah dan kita tahan dengan menggunakan kedua siku kanan dan kiri. Kita ulangi lagi gerakannya secara perlahan. Kedua kaki ditekuk, diarahkan ke atas. Untuk yang pertama melakukan, boleh dilakukan dengan melebihi titik tengah sampai ke atas, lurus di atas kepala, dikarenakan agar mempermudah kita untuk menopang pinggul kita. Tangan kita arahkan ke pinggul, kemudian kaki kita kembalikan ke posisi semula, yaitu posisi di tengah, dan kita tahan gerakan tersebut minimal 5-10 detik. Perlahan-lahan kita arahkan kaki ke titik tengah dan bagian badan kita topang menggunakan kedua siku dengan posisi tangan di pinggul. Untuk gerakan berikutnya ada sikap kayang. Bisa kita mulai dari posisi terlentang dengan menekuk kedua kaki, dibuka selebar bahu, kemudian kedua tangan kita arahkan ke samping telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke matras. Pastikan posisi kaki dan tangan kokoh dan tidak bergerak ketika kita melakukan dorongan. Dorong sekuat mungkin secara seimbang antara kaki dan tangan, kemudian tahan gerakan tersebut minimal 5-10 detik. Kemudian kita jatuhkan secara perlahan mulai dari bagian atas atau bagian tengkuk. Untuk gerakan yang kedua kita bisa mulai dari posisi berdiri dengan posisi kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan kita diulurkan ke atas serta pandangan menuju ke tangan yang akan kita sentuhkan ke matras. Setelah menyentuh matras, tahan posisi sikap kayang tersebut 5-10 detik, kemudian jatuhkan secara perlahan ketika selesai melakukan gerakan. Dimulai dari bagian atas, kemudian lanjut ke bawah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ya, tentunya ketika kalian melakukan aktivitas tersebut, jangan lupa pemanasan terlebih dahulu, kemudian menggunakan matras. Ya, kalau tidak ada, menggunakan kasur atau alas yang empuk supaya meminimalisir terjadinya resiko cedera. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Pak Basri hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan, tetap semanggi, sehat, semangat, dan juga giat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.